Ferruccio Lamborghini, seorang tokoh dalam dunia bisnis dan juga tokoh di dunia otomotif yang dikenal dari karyanya yaitu mobil sport Lamborghini. Hari ini kita akan belajar dari kisah hidup dan juga kunci kesuksesan dari seorang Ferruccio Lamborghini. So tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Andrew Gun. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Dan video kali ini adalah hashtag belajar dari, yang artinya kita akan belajar dari kisah hidup orang sukses dan juga kunci kesuksesan dari orang yang udah sukses. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah hidup serta kunci sukses dari seorang Ferruccio Lamborghini, pendiri Lamborghini. Ferruccio Lamborghini adalah pencipta sekaligus pemilik dari brand mobil sport Lamborghini. Siapa sih yang nggak tahu mobil sport Lamborghini? Mobil sport yang memberikan kesan kesuksesan, keberhasilan, serta eksklusivitas bagi penggunanya. Ferruccio Lamborghini lahir pada 1916 di Renazzo, Italia. Antonio Lamborghini, ayah dari Ferruccio, dan Evalina Lamborghini, ibu dari Ferruccio, merupakan seorang petani anggur. Ferruccio memang terlahir di keluarga petani anggur, tapi Ferruccio tidak tertarik untuk melanjutkan kedua pekerjaan orang tuanya. Ferruccio memiliki ketertarikan di dunia mesin, sehingga dia akhirnya menjadi seorang mekanik. Ferruccio menempuh pendidikan di sekolah teknik di Bologna, Italia. Pada Perang Dunia Kedua, Italia ikut berperang dan Ferruccio mengabdikan dirinya untuk pemerintah Italia dan mengambil bagian dalam perang tersebut. Ferruccio ditempatkan di bagian transportasi angkatan udara. Namun pada 1944, Italia kalah dalam peperangan. Dan akhirnya Ferruccio pun ditangkap dan dijadikan tawanan perang oleh Inggris. Selama menjadi tahanan perang, Ferruccio diberikan pekerjaan di Departemen Otomotif Militer Inggris. Selama masa ini, Ferruccio belajar banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana menjaga mesin dari kendaraan agar tetap bagus walaupun dengan suku cadang yang terbatas. Pada saat perang selesai, Ferruccio pulang kembali ke kampung halamannya. Dan di sana dia melihat banyak sekali mesin-mesin bekas perang yang sudah tidak terpakai. Pada waktu itu terlintas ide cemerlang di kepala Ferruccio. Akhirnya dia pun mengubah mesin-mesin bekas perang tersebut menjadi traktor. Mulai dari satu hingga akhirnya Ferruccio memiliki bisnis traktor. Bisnis traktornya ini berkembang sangat pesat dan akhirnya Ferruccio menjadi juragan traktor. Perusahaan traktor Ferruccio Lamborghini merupakan salah satu perusahaan traktor terbesar di Italia pada saat itu. Setelah bisnis traktor, Ferruccio pun melebarkan sayap bisnisnya dengan menjual penghangat serta pendingin ruangan. Setelah menjadi seorang pebisnis yang sukses, Ferruccio memutuskan untuk membeli dua buah Ferrari. Yang satu berwarna putih untuk digunakan oleh dirinya sendiri, dan yang satunya berwarna hitam yang akan dia berikan untuk digunakan oleh istrinya. Ferruccio senang dengan mobilnya, tapi ada hal yang membuat dia tidak nyaman dengan mobil Ferrari miliknya itu. Kopling mobil Ferrari milik Ferruccio berulang kali terbakar. Bukan hanya itu, menurut Ferruccio bahwa mesin dari Ferrari terlalu berisik kalau dibawa dengan kecepatan tinggi. Alhasil, Ferruccio harus membawa mobilnya tersebut untuk diperbaiki di pabrik Ferrari. Karena kopling mobil Ferrarinya terus-menerus terbakar, akhirnya Ferruccio mengganti sendiri koplingnya yang dilakukan oleh mekanik dari perusahaan traktornya. Setelah mobil Ferruccio dikotak-atik oleh sang mekanik, ada hal menarik yang ditemukan. Ternyata kopling yang digunakan oleh Ferrari sama persis dengan kopling yang digunakan untuk traktor kecil milik Ferruccio. Setelah mengetahui hal ini, Ferruccio sangat kesal. Kenapa? Karena untuk memperbaiki kopling tersebut di pabrik Ferrari, Ferruccio harus membayar sekitar 1.000 lire. Sedangkan kopling mesin traktor kecilnya itu hanya berharga sekitar 10 lire. Dengan barang yang sama, Ferruccio harus membayar 100 kali lipat untuk mobil Ferrarinya. Pada tahun 1960-an, Ferruccio Lamborghini bertemu dengan Enzo Ferrari, yaitu adalah pemilik dari perusahaan mobil Ferrari. Ferruccio pun menyampaikan masalahnya dengan mobil Ferrari miliknya kepada Enzo. Ferruccio bilang kalau mobil Ferrari yang keren menggunakan bagian mesin yang sama dengan traktor kecil miliknya. Mendengar hal itu, Enzo Ferrari pun marah dan berkata kepada Ferruccio, "Kamu adalah pengendara traktor. Kamu adalah seorang petani.
Kamu tidak usah komplain tentang Ferrari, karena Ferrari adalah mobil terbaik di dunia. Ferruccio pun panas dan berkata kepada Enzo bahwa ia memanglah seorang petani, tapi ia akan menunjukkan bagaimana cara membuat mobil sport yang sebenarnya. Akhirnya, pada Maret 1964 di Geneva Auto Show, Ferruccio bersama rekannya berhasil memperkenalkan mobil Lamborghini pertama, yaitu Lamborghini 350 GT. Dan dari itu, Lamborghini mengeluarkan mobil-mobil terkenal lainnya yang dikenal dunia hingga saat ini, seperti Lamborghini Gallardo dan Lamborghini Aventador. Nah, hal apa aja sih yang bisa kita pelajari dari kisah hidup seorang Ferruccio Lamborghini? Yang pertama, hiduplah dalam passionmu. Ferruccio lahir di keluarga seorang petani anggur, tapi ia tidak ingin bekerja sebagai petani anggur karena itu bukan passionnya. Ia memiliki passion di dunia mekanik, maka dari itu ia menjalankan passionnya dengan membuka bisnis traktor dan akhirnya membuka perusahaan mobil sport terkenal Lamborghini. Yang kedua, melihat peluang dari hal yang mungkin tidak berharga. Ketika Ferruccio pulang ke kampung halamannya, ia melihat peluang di mana banyak sekali mesin-mesin bekas perang yang sudah tidak digunakan lagi dan sudah tidak berharga lagi. Oleh Ferruccio, dia melihat peluang tersebut sebagai uang di kepalanya, di mana akhirnya dia merubah mesin tersebut menjadi traktor yang menjadikan Ferruccio salah satu juragan traktor dan pemilik dari perusahaan traktor terbesar di Italia pada saat itu. Yang ketiga, jadikan hinaan sebagai motivasi. Ketika kita direndahkan dan dihina oleh orang lain, jadikan hinaan tersebut sebagai motivasi kita untuk sukses. Ferruccio menggunakan hinaan dari Enzo Ferrari yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang mobil sport dan bahwa dia hanyalah seorang pengendara traktor. Hinaan ini menjadi motivasi bagi Ferruccio dan memberinya semangat untuk membuktikan bahwa dirinya bisa membuat sebuah sport car termewah yang bisa mengalahkan Ferrari. Dan akhirnya sejarah pun membuktikan. Nah, itu dia tadi hal-hal yang bisa kita pelajari dari kisah hidup dan juga kunci kesuksesan dari seorang Ferruccio Lamborghini. Gue doain suatu hari nanti kalian semua bisa memiliki mobil Lamborghini kalian sendiri. Atau bahkan kalian bisa membuat perusahaan mobil dengan brand kalian sendiri. Well, segitu aja untuk video hari ini. Thank you banget yang udah nonton sampai sini. As always, kalau kalian punya pertanyaan atau punya saran untuk video ini atau video yang berikutnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Oh ya, kalau kalian belum nonton hashtag belajar dari yang sebelumnya, di mana kita belajar dari seorang Steve Jobs, kalian bisa nonton, linknya gue taruh di sini atau di sini ya. Semoga lu suka dengan video kali ini. Kalau lu suka dengan video kali ini, jangan lupa kasih gue like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya gue semangat terus untuk membuat video-video kayak gini buat lu. Jangan lupa share video ini ke teman dan kerabat kalian supaya teman dan kerabat kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa follow gue di IG di @andrew.gun dan TikTok gue juga di @andrew.gun. Mungkin itu aja. I'll see you guys in the next video and don't forget to live an amazing life. Bye-bye. Hai, welcome to hashtag nonton sampai habis. Thank you banget yang udah nonton sampai sini. Kalian semua pada penonton setia dari channel Andrew Gun ini. Kira-kira siapa aja yang udah nonton sampai sini? Lu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira gimana menurut kalian tentang video hashtag belajar dari ketiga ini, dimana kita belajar dari seorang Ferruccio Lamborghini. Gue tahu mungkin Ferruccio Lamborghini bukanlah tokoh yang terlalu terkenal kayak Steve Jobs ataupun Elon Musk yang udah kita bahas di video-video berikut sebelumnya. Tapi menurut gue Ferruccio Lamborghini ini sangat patut untuk kita pelajari dari kisah hidupnya serta kunci kesuksesannya juga. Kalau kalian ada saran untuk tokoh hashtag belajar dari berikutnya, kalian bisa komen di kolom komentar atau lu bisa DM gue di Instagram di @andrew.gun. Mungkin itu aja, semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan tungguin video gue yang berikutnya ya. Bye guys!